Selamat siang untuk seluruh siswa kelas 12 MM. Good afternoon everyone. Sesuai dengan jadwal hari ini, pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 12 secara online. Untuk hari ini kita lanjut saja materi chapter 5. Silakan lihat di buku paket yang ada pada diri kalian masing-masing di rumah sebagai cara untuk mengikuti pembelajaran secara online atau dalam jaringan ya. Silakan dibuka halaman 61 di buku masing-masing. Minggu lalu sudah saya sampaikan materi chapter 4 lewat link video YouTube ya. Kali ini juga ini penjelasan materi chapter 5 atau bab 5 lewat link video juga. Link YouTube, link video di YouTube ya. Silakan disimak. Ada tujuan pembelajarannya ya, silakan itu dibaca. Setelah itu lanjut ke Homework Group Share with your chairmate an interesting, important or surprising piece of news that you have heard from TV, radio, newspaper or people around you. Take turn doing that. Nah, sesuai dengan temanya di kompetensi dasarnya ya, 3.4, 4.4 di atasnya itu ya. Jadi materinya berhubungan dengan ini media massa ya, koran, radio, televisi. Mungkin kurang lagi satu internet begitu kan, itu yang sedang populer ya. Kalau masih berpaku pada koran, radio, televisi itu masih mungkin sifatnya konvensional ya, belum terkini gitu. Tapi ini masuk ke dalam pembahasan di silabus. Silakan ya warm up-nya. Consider the following question when sharing. Where did you get the news item from? Dari manakah kalian mendapatkan berita? Did you get from TV, radio, newspaper, or people around you? Apakah dari televisi, radio, surat kabar, atau orang yang ada di sekitar Anda? Itu jawabannya perlu jawaban secara mandiri, yaitu sebagai latihan saja. What is the news about? Beritanya tentang apa? Where it did happen? Apa yang terjadi? When did it happen? Kapan terjadinya? Do you consider the news item interesting, important, or surprising? Why do you think so? Nah, apakah beritanya menarik, penting, mengejutkan? Menurut kalian gimana? Nah, ini jawabannya sifatnya pribadi gitu ya, private atau jawaban umum gitu. Karena ini pertanyaannya umum juga yang berkaitan dengan tema ya, tentang televisi, koran, radio ya, media massa yang populer. Berikutnya ada vocabulary builder. Find the meaning of the words, guess the meaning each flowing words, then check them with your friends. Consult your dictionary when necessary. After that, practice pronouncing the word with your friend, your friend. Nah, ini latihan pengucapan ya, pronunciation. Cara bacanya juga sudah ada sebelah kanannya, tulisan asli, sebelah kirinya cara bacanya, ada menggunakan fonetik ya, huruf fonetik. Kemudian ada listening, menyimak atau mendengarkan. Listen to the news item
Your teacher will read this piece of news aloud. Check whether you can answer the question following that. Task 2. Do the comprehension questions. Answer the following question correctly based on the news you have just heard. Nah, ini yang task 2 ini berhubung dengan berita yang kalian baca atau kalian dengar ya. Ini ada pertanyaan umum. What is the news about? Berita tentang apakah? Where did it happen? Di mana kejadiannya? When did it happen? Kapan kejadiannya? Nah, itu pertanyaan umum ya. Ini sifatnya umum ya. Ini menyimak. Jadi gurunya nanti bacakan semacam contoh berita gitu. Kemudian ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, itu mengaitkan contoh dengan pertanyaan sifatnya umum ya, yang berhubungan dengan berita sesuai dengan tema. Halaman 63 itu. Kemudian di halaman 64 ada reading, membaca. Task 1, read the text loud. Take turn to practice reading the news loud. Pay attention to your pronunciations. Belum, Pak. Nah ini ada teks 1. Silakan kalian baca ya. Ada teks 2, teks 2 itu dibaca. Bisa dibaca ini. Kalau enggak ini baca secara mandiri itu di rumah ya, atau di mana saja. Ketika kalian menyimak video ini. Ya, silakan. Tes 1, tes 2 itu dibaca. Kemudian ada pertanyaannya, aspek social functionnya apa, fungsi sosialnya. What is the purpose to the text? Selanjutnya text 1, text 2. Text structure, how are the ideas of text organized? Nah, bagaimana mengorganisasikan teks? The linguistic features-nya apa? Nah, silakan kalian dilatih itu secara mandiri di rumah ya. Intinya baca. Kalau ada kata yang sulit, zaman sekarang gampang, tinggal kalian gunakan aplikasi terjemahan ya, yang cukup canggih ya, seperti Google Translate dan seterusnya. Itu 65. Nah, itu ada hubungannya dengan 66 ya. Nah, ini yang 66 ini task 2, observe the text, read the text in task 1 again and answer the following question orally. Nah, kalian disuruh baca ulang lagi di task 1. Do you know reported speech? In which text did you find reported speech? Nah, reported speech itu artinya kalimat langsung. Nanti kita bahas ini, materi ini khusus ya. Do you think that reported speech is commonly found in text like text 2? Why do you think so? Apakah kalian menemukan teks di teks 2 yang berhubungan dengan kalimat langsung, reported speech? Silakan baca ulang. Itu ya yang ini. Nah, ini ya. Sedangkan di task 3, let's make comprehension question. Mari membuat pertanyaan secara comprehension atau menyeluruh ya. Do you have any questions so far about the 2 texts? Write down your question and ask your friend, your teacher to get the answer. Task 4, think about it before you read the following news items about tenants of apartment. Talk about this thing in small group. Nah, tenant of apartment, sewa apartemen ya, tenant. Nah, yang di bawahnya ada tulisan merah, halaman 66. Itu ada pertanyaan ya. Do you find any apartment in your townhouse, cities? Where are apartment usually found? What do apartment generally look like? How are apartment different from houses? Can you think the advantages or disadvantages of living in apartment compared to living in a house? Ini tentang pertanyaan umum tentang apartemen. Perbedaan apartemen dengan rumah apa? Nih, read the text. Nah, ini task 2. Task 5. Nah, sedangkan yang 67 saya kasih penugasan ya. Saya minta bagi yang ada niat ya, masih ada niat baik ya, selain 2 atau 3 orang, saya masih nunggu niat-niat baik yang lain ya.
Yang saya ketahui cuma 3 orang yang ada niat baik, setiap penugasan yang saya sampaikan di sungguh-sungguh memang dikerjakan begitu. Sisanya dari 3 orang itu saya kurang tahu deh. Silakan ini dibuat di buku latihannya ya, atau paling tidak nanti akan saya posting ulang lagi. Kalau belum juga ya, belum juga ada yang ini, ada yang respon ya, akan saya posting ulang nanti di aplikasi e-learning. Ini ya, tenant advice to buy regulation on apartment. Nah, ini dibaca. Yang saya minta pertanyaannya dijawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih. Sama ini vocabulary exercise. Ini juga dikerjakan. Ya. Bagian E-nya. Ini isian ya. Ini isian ini kan sudah biasa. Silakan itu dikerjakan di buku latihannya untuk nilai ulangan harian. Penting. Ya, ini 2 tugas ini ya. Silakan, saya tunggu niat baiknya. Selain 3 orang yang rajin, saya tunggu niat baiknya yang lain. Silakan dikerjakan itu. Sedangkan yang ini nanti di F-nya ini, grammar review-nya nanti minggu depan saya mengusus materi ini, mudah-mudahan bisa menggunakan visual ya, aplikasi visual seperti Zoom atau Google Meet ya untuk yang ini. Direct, indirect speech, kalimat langsung tidak langsung nanti ya, minggu depan ya. Khusus untuk materi ini khusus. Yang saya untuk hari ini materi ini vocabulary exercise sama yang ini readingnya ya. Kalau juga belum ada yang mengerjakan akan saya posting ulang lagi di aplikasi e-learning. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Silakan dikerjakan ya. Saya tunggu niat baiknya. Kalau belum jelas silakan direct message atau japri ya di handphone saya tunggu. Ada hal yang belum jelas ya, silakan. Baik, saya akhiri. Saya tunggu ininya, niat baiknya untuk mengerjakan tugas. Atau belum juga ada respon, nanti akan saya ulang lagi sekali di aplikasi e-learning. See you and goodbye.